Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita sedang ber-KKN di Desa Batu Tunggal, yang mana di desa ini kita poskonya di RT berapa sih? RT 2. Oh iya benar, ini RT 2. Benar sekali. Ya, di RT 2 kecamatan Desa Batu Tunggal. Ya, Kecamatan Hantakan. Pas beneran di muka kita ada sungai rasanya lah. Iya. Mantap benar. Ada sungai yang dijadikan tempat-tempat wisata di daerah pegunungan di sini. Oke, jadi untuk apa namanya? Itu sebagai coba perkenalkan diri dulu sebelum kita masuk pembahasan dulu. Oke, teman-teman Dengan semua. siapa kita berbicara? Oke. Silakan. Perkenalkan, nama Ulun, nama saya Muhammad dari Jabah Halipi. Biasanya secara umum saya dipanggil Rija, teman-teman dekat saya memanggil saya Ipiu. Di sini saya sebagai anggota KKN di Desa Batu Tunggal. Oke, siap. Oke, sama juga lah Ulun, nama Ulun Said Nabil. Bisa juga anggota KKN di Desa Batu Tunggal. Jadi kita berjumlah 12 orang lah, dan 12 orang tuh terbagi menjadi 5 perempuan. Iya, betul sekali. Habis itu 7 laki-laki. Nah, Iya, itu. betul sekali. Dengan ini di hari keberapa kita melakukan podcast ini? Ini sudah hari yang ke-29 kalau nggak salah. Ya, Iya, Hamin 29. satu hari lagi Hamin kita satu hari lagi berikan dah itu. pulang kita ke Banjarmasin. Nah, jadi setiap di KKN kita nih banyak banget kegiatan yang kita gawe lah. Iya, betul Bisa sekali. di-spill apa aja kegiatannya tuh? Oke, secara umum kegiatan kami yang hampir selesai 1 bulan di sini, yang pertama kali sebelum kami melaksanakan itu pastinya kan ada persiapan. Terus yang kedua, biasanya setelah sampai kami ke desa ini, kami silaturahmi dengan tokoh-tokoh sekaligus masyarakat, ya, temu sapa, saling ramah gitu. Terus kegiatan-kegiatan lainnya itu seperti kami membantu warga daerah RT 1 daerah Wakisana. Itu kami membantu produksi telur asin, atau biasanya kalau orang Banjar itu hintalu jaruk. Terus Terus tuh talu jaruknya tuh ada rasa bawangnya gitu lah. Coba Iya, melihat ya betul, bawangnya betul. itu diapakan gitu nah. betul sekali. Jadi ketika penjarukan atau apa namanya itu, pemajaan gitu, atau yang biasanya itu kita menyebutnya itu proses untuk apa namanya untuk membuat telur itu menjadi asin, kan perlu ada proses selama beberapa hari ya gitu. Nah, selama itu di sana itu tidak menggunakan tanah liat, tapi langsung di air yang telah direbus dengan garam atau uyah bahasa Banjar kita itu, dan di air itu diletakkan yang bawang putih yang sudah di blender. Betul sekali. Jadi ada khas bawang putihnya berarti lah rasanya. Iya, karena kan biasanya telur-telur asin atau hintalu jaruk itu terkenal dengan rasa asinnya doang. Iya. Gitu. Nah, tapi di sini agak khas dengan ada campuran bumbu-bumbu bawang putihnya. Oke, mantap. Mantap itu. Rasanya kayak apa tuh? Iya, rasanya itu Rasa bawang. asin dan juga ada rasa gurih-gurih bawang putih. Nah, bisa dicoba nanti kalian ya. Itu apalagi kegiatan kita tuh. Oke, kegiatan selanjutnya itu kami juga ada yang namanya mengajar di TPA, membantu para guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Juga ada di TK negerinya, di mana di sana itu membantu guru-guru dalam proses bermain dan mengajar anak-anak yang baru tumbuh dan berkembang. Kita di sini ada TK aja lah. Namun yang kayak SD, MTS, di luar. Iya, Di luar desa sudah tuh. betul sekali. Nggak ada di sini yang SD ataupun setingkat lebih ke atasnya lah, karena kan di desa ini cuma ada TK negeri 1 sama TPA 2. Ya, tapi sudah negeri Hantakan gitu. Iya, Di sudah bawah negeri. naungan kecamatan sudah tuh. Iya. Kegiatan selanjutnya itu kami selain daripada proker yang formal ya, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk seperti bersenang-senang, karena di sini itu ada yang namanya tempat wisata Sungai Dana gitu. Oh iya, ada Sungai Dana Iya, di sini Sungai tuh. Dana, tempat wisata gitu, yang juga nggak kalah gitu dengan tempat-tempat wisata yang terkenal di daerah Hantakan gitu. Oh iya, ini kita Desa Batu Tunggal ini rasanya kawasan Iya. aliran Mm-mm. sungai sungai apa namanya?
Sungai Hantakan. Sungai Hantakan, Nah, macam-macam iya. Wisatanya Tempat dari wisata. Manggasang, Pulau Dana, Iya. dan kesananya lagi rasanya tuh ada Pulau Emas dan Lembah Jantik lah rasanya. Nah, betul sekali. Alirannya gitu nah. Mungkin teman-teman kan yang biasanya setiap lebaran yang datang dari Banjarmasin atau daerah-daerah Kalimantan Selatan yang ketika ke Hulu Sungai Tengah berkunjung ke Manggasang ataupun ke Riambagandik gitu. Iya, itu. Itu sebenarnya sungainya yang sama dan di sini juga ada tempat wisata di sungai situ. Bahkan di sini menyediakan fasilitas untuk belarut atau arum jam gitu. Kalau Lempar tubing. lempar tebing ya. Itu lempar tebing Pakai itu ban namanya. gitu. Betul sekali itu. Nah, dan juga di situ ada gazebo untuk kalian santai untuk masak-masak dengan keluarga, ada warung dan lain-lain lah. Dan untuk tempat pemandiannya itu juga nggak kalah gitu karena berasal dari sungai yang sama. Gitu. Ya di hari apa sih tuh kita kebanjiran sih tuh yang sampai Sampurak banyak tuh. Oh iya, betul sekali. Jadi beberapa hari yang lalu itu memang di sungai sini itu terkenal walaupun airnya jernih dan airnya deras, tapi juga sungainya itu kan berasal dari pegunungan yang dimana sungai itu ketika aliran sungai naik dari atas turun ke bawah itu agak ketika banjir bandang ya kalau sebutannya itu, Iya, yang iya. dimana aliran sungai itu secara cepat gitu langsung ke aliran bawah dan itu ya airnya keruh gitu dan lumayan dalam. Nah, setelah itu ya banyak lah yang ketika kami di sini kan mandi di sungai dan akhirnya harus mandi di rumah kembali gitu. Coklat Iya, lah, iya, kayak di Milo coklat. itu anunya. Mm-mm. Itu Sampurak. Sebelumnya 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu gitu nah. Gitu. Jadi tingkat kewaspadaan kita meningkat Iya. sampai di kota Barabai banjir Iya. rasanya tuh. Sampai di Kota Barabai kan ada beritanya itu banjir. Tapi itu sehari sebelum banjir itu di sini dulu itu. Ya, di Laksadogin viral Iya. juga tuh apa namanya? Pas hari Minggu rasanya tuh. Hmm. Orang liburan, nah jadinya langsung naik di Laksado tuh sampai ke sini. Lagi langsung siaga kita lah berjaga-jaga kalau naik banar gitu namanya. Tapi alhamdulillahnya masih aman gitu. Masih Ada parah banar gitu naiknya. Jar orang dulu kan di 2000 berapa kan jar sampai tinggi banar naik tuh. Iya, banyunya. di tahun 2021. Jadi dulu itu di desa ini juga banjir pada tahun 2021 itu malah hanyutkan 20 rumah sih. 20 rumah warga. Dan akhirnya warga itu dipindah ke dekat lapangan bola di Desa Bulayak. Ya, pindah itu lah 2021 tengah malam lagi lah ya. Iya, Habis tengah malam. tuh bekajutan gitu. Pada satu warga tidur istirahat kan. Iya, naik banyunya. Tapi alhamdulillah dari 2021 sampai sekarang 6 tahun udah kada ada lagi kejadiannya itu lah. Alhamdulillah. Tidak ada lagi. Itu pindahnya ada nggak kira-kira menurut Pian faktor-faktor yang sampai banjir gitu? Apakah ada tambang gitu di sawit? Karena Pian kan orang Barabai di sini kalau tahu Oke. gitu nah. Jadi faktor utamanya itu pada waktu itu mungkin karena hujan yang tidak berhenti selama 3 hari rasanya itu. Selain itu seharusnya ya walaupun 3 hari 3 malam itu hujan, itu seharusnya tidak juga langsung menimbulkan banjir yang separah itu gitu. Dan ternyata memang ketika saya survei ke atas itu memang ada beberapa perkebunan sawit. Karena perkebunan sawit itu tidak bisa menyerap air, tidak terlalu banyak kayak pohon-pohon yang memang asli dari hutan. Untuk tambang saya rasa itu perlu kajian ulang gitu. Saya tidak memiliki datanya juga untuk perihal tambang itu. Tetapi untuk penebangan pohon-pohon yang besar itu untuk dijadikan perkebunan sawit itu sangat mempengaruhi gitu. Berarti daerah atas tuh ada sawit, berarti lah daerah Meratus Iya, atas. betul sekali ada sawit. Lumayan lah, cuman kan walaupun nggak banyak, tapi ketika pohon itu yang di dekat aliran sungai ada perkebunan sawit dan menghilangnya pohon-pohon besar yang menyerap air, Iya. ya langsung lah. Sore harusnya setiap hari lah buana atau harusnya. Iya, Biasa betul sekali. Jadi di kampung sini atau di desa sini itu ada lapangan bola. Bahkan untuk di lomba tingkat kabupaten pun lapangan bola itu dipakai sebagai lapangan kandang bagi Kecamatan Hantakan. Nah, jadi bukan hanya desa sini yang biasanya bermain di sana, biasanya ada sparring-sparring antara desa di Kecamatan Hantakan. kayak sempat juga kita rasanya jadi Panitia. Iya panitia. Iya, Gagasan betul. Liga Pemdes nya tuh Mm-mm. di kandangnya di Hantakan. Iya. Pertandingannya Hantakan lawan siapa gitu? Lawan Haruyan. Haruyan. Iya, daerah Kecamatan Haruyan. Terakhir kemarin tuh yang Yang buan Barabai tuh. Iya, dari Siapa tuh? Barabai. Yang pertama tuh kalah buan Hantakan 0-0 sih itu.
Itu kalau di sini rasanya 2-0. Yang menang. Oh, yang menang itu ya 2-0. Yang bukan hantakan menang. Yang kalah Yang itu kalah tuh 4-1. 4-1. Pas menang 2-0 tuh bannya tekanan yang hujan harinya digantung bannya. Tuh kebobolan terus. Parah. Ya untuk bang kira-kira ya proker kita bisa proker yang proker unggulan gitu nah yang kita gawe harusnya tuh ada beberapa artinya dari Oh iya, proker kita ya. Itu ya sosialisasi dan dinas pendidikan ternyata ada. betul sekali. Jadi memang kita kan di sini sebagai mahasiswa ya yang ke kampung orang yang tidak terlepas dari tridharma perguruan tinggi gitu, pendidikan, penelitian sama pengabdian kepada masyarakat. Artinya mahasiswa itu kita tidak bisa gitu, hanya ego kita tinggi sebagai orang yang berpendidikan tinggi tapi enggan melebur dan mengabdikan ilmu kita kepada masyarakat untuk kemajuan gitu. Okay. Nah, makanya kan kami di sini melakukan program kerja yang pertama itu ya pastinya adalah sosialisasi kerjasama dengan dinas pendidikan terkait dengan penyadaran warga-warga lokal atau anak-anak di daerah sini yang seharusnya tidak melakukan putus sekolah gitu. Karena putus sekolah itu kan apabila itu terjadi itu kan akan menghambat daripada perkembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di sekitar sini. Karena kan kualitas sumber daya manusia nanti akan membantu membangun kemajuan desa ini sendiri gitu. Berarti kita sosialisasi temanya terusnya pentingnya Pentingnya pendidikan dalam membangun kualitas sumber daya manusia. dan sekaligus kita terusnya promosi UIN ternyata. Betul sekali. Jadi karena kami mahasiswa UIN Antasari, juga kami melakukan promosi tentang kampus UIN Antasari Banjarmasin. Sekaligus beasiswa-beasiswanya dan tempat-tempat asrama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ada di Banjarmasin agar para anak-anak, para murid, para siswa itu ketika ingin melakukan kuliah itu tidak terbebani gitu oleh masalah biaya dengan solusi beasiswa dan tempat tinggal yang tidak dipungut biaya gitu. Betul, pematerinya itu Kepala Bagian Pembinaan SD dari Dinas Pendidikan Bapak Bahrudin dan Bapak Misran gitu ya dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah gitu. Kami bisa bekerja sama dengan dinas. Proker kita ya. Ada juga kami itu CKG. Oh ya, cek kesehatan gratis aja Iya, dia kemarin ternyata untuk- langsung kita juga dicek kesehatan juga. Betul. Jadi kata ibu poskesnya itu terkadang mahasiswa itu cuma bisa melakukan kegiatan, tapi mereka tidak langsung turun untuk mereka sendiri yang cek kesehatan Ya, gitu. itu. Makanya Bujur. gini teman-teman, kadang kita itu bisa membantu orang tapi jangan lupa gitu cek kesehatan kita sendiri itu. Nanti kita yang sakit itu nggak bisa membantu orang lagi kan. Oke, jadi kita berkolaborasi dengan Puskesmas Anakan Iya. di Mas dan MTS. Iya. di Desa Belayak. Iya, Desa Bulayak bisa sebelah, cuman Mas dan MTS-nya itu di tengah-tengah lah antara Desa Bulayak dengan desa kami sendiri Batu Tunggal. Kita mengadakan Iya. berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tuh. Latar betul. belakangnya bisa dijelaskan nggak apa? Kenapa kita bisa kayak berkolaborasi? Jadi memang pada awalnya itu ketika kami melakukan survei tentang program kerja kan kita kemarin itu ke kantor desa berbicara dengan pembakal atau kepala desa sini sekaligus para aparatur desa, sekretaris desa dan lain-lain. Kami menanyakan tuh apa saja sih yang perlu kami bantu gitu dari desa ini dan beliau itu menyampaikan salah satunya itu ada di sini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan gitu. Nah, beliau itu mengajukan gitu bahwa di kolam perikanan impian bersama gitu yang milik desa sini itu terbengkalai karena ada beberapa faktor lah, mungkin karena adanya banjir dan mereka yang disuruh atau diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan kelompok perikanan itu mereka juga baru-baru gitu, belum pernah berpengalaman dalam bidang itu. Nah, akhirnya kan dari sana itu kami berinisiatif untuk membantu warga kelompok perikanan di sini untuk bagaimana sih nantinya dinas perikanan ini perikanan daerah sini agar lebih maju lagi. Nah, makanya kami kan juga ke dinas perikanan, dinas ketahanan pangan untuk pengajuan bibit, pengajuan pakan, dan akhirnya melakukan penyuluhan kemarin itu di hari Jumat. Nah, kalau nggak salah ya di hari Jumat kemarin kan sebelum hari ini. Dan juga kami di sana itu dan ternyata warga itu memiliki
ternyata memiliki inisiatif yang lebih gitu. Ketika pakan itu tidak terlalu mahal, ternyata mereka itu malah mengajukan bagaimana sih membuat pakan alami gitu yang tidak memakan itu. Oh, luar biasa memang warga-warga Mantap sini. gitu. Ada inisiatif Iya. Mantap memang. dari apa namanya pengajuan bibit dengan pakan kita diganti ya anaknya jadi ya apa namanya, Iya, mesin mesin pembuat gitu lah. mesin perpangan. Jadi mereka itu memikirkan jangka panjang gitu. Kalau pakan pengadaan kan paling cukup 6 bulan 3 bulan. Tapi ketika mereka mengadakan mesin untuk menyediakan produksi pakan itu bisa bertahan mungkin beberapa tahun gitu selama mesin itu masih ada. Memang mantap. Bapak Febri, penyuluh di Kecamatan Hantakan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Iya, Turun tangan beliau. langsung penyuluhan pada warga yang kelompok perikanan yang Iya, dan kami pun juga bukan hanya sekedar penyuluhan, tapi kami memang mendapatkan bantuan untuk warga berhasil, yaitu kami berhasil mengadakan bibit ikan sekitar 2000 bibit ikan gitu jaminannya. berarti lah, Iya, tembus. Artinya nggak sia-sia lah usaha kami Iya, gitu. alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi kita ada apa namanya ada jejak ya nah Ada yang berhasil jejak. di Desa Batu Tunggal nih ada yang kosong benar ya nah Iya, betul sekali. itu apalagi rasanya apalagi nggak rasanya tuh Pengadaan gotong royong juga ada kemarin. gotong royong bersihkan musola TPA Iya. TK TPA, lagi TK. macam-macam berarti kita gawilnya itulah Selain membantu warga dari perikanan kan kita juga membantu. Nah, karena kan kita singgung tadi tuh masalah lapangan bola kan mereka ini memiliki klub sepak bola. oh iya kita ada rasanya iya. membuat proposal Iya. lanjutan proposal baju Proposal bisa baju. pembuatan logo Pembuatan kita ada logo. jualan berarti. Iya, jadi memang di sisi ini karena memiliki klub, jadi mereka itu memerlukan jersey gitu dan memerlukan proposal, dan akhirnya kami juga membantu mereka kan karena mahasiswa sudah terbiasa lah kan masalah proposal masalah mengetik di laptop dan sebagainya gitu. Akhirnya dibantulah dalam membuatkan proposal untuk jersey tersebut dan juga membantu kan pengajuan ke Bangkalsel dan lain-lain gitu. Ternyata fokusnya ke apa namanya daerah Batu Tunggal sini ternyata atau sebutannya tuh Bulayak Dalam gitu nah jadi khusus tim Bulayak Dalam situ aja Betul. terkumpul di daerah RT biasanya tuh Daerah RT RT 3 dan RT 2 aja itu tidak semuanya kan karena kalau RT 1 itu sekitar 3 km lah agak berbeda lah warganya kan masuk daerah dulu itu Desa Waki gitu. Iya, tapi Desa masih apa nah warganya tuh menyebut di sana tuh masih Desa Waki. Iya, Di sini Desa Bulayak Hilir. itu kayak pokoknya kayak kada mau apa namanya? Kada mau menyebutkan Desa Batu Tunggal gitu. Ya karena kayaknya ya menurut perspektif saya itu kan Desa Batu Tunggal ini baru beberapa tahun ya agak baru karena kan warga di sini pastinya sudah lama dari penyebutan nama Desa Batu Tunggal yang diresmikan oleh Bupati kemarin. Nah memang dulu itu di desa ini tidak ada yang namanya Desa Batu Tunggal. Dulu itu di sini namanya itu Desa Bulayak di daerah kami posko kami ini di daerah hilirnya sana yaitu adalah Desa Waki. Jadi mereka mungkin terbiasa gitu tapi beberapa generasi lagi mungkin mereka sudah hilang lah masalah yang penyebutan nama-nama itu. Sama masalahnya konsepnya kayak kita lah UIN tapi masih disambat Iya, nah betul sekali. kayak warga Banjar tuh kayak karena mau move on gitu dengan IAIN nah ke UIN gitu nah anaknya disambat IAIN terus kan. sampai-sampai bisnya dalam bisnya kan IAIN atau sehari-hari IAIN penyebutannya kan sudah berganti Sudah UIN ganti dan nama, itu kan? 2017 kalau pergantiannya tapi masih disebut IAIN. nah itu kayak karena mau move on sama masalahnya kayak di situ juga lah. Iya, sama. Terus kemarin tuh sempat jual apa namanya promosi Sungai Dana tuh. Dan Sungai Dana itu merupakan BUMDes Iya, badan usaha milik desa. badan usaha milik desa. Jadi kita menaikkan karena di Sungai Dana ini rasanya agak pengunjungnya tuh kurang rasanya. Karena keterbatasan jalan juga dan bis kalau masuk juga sampai situ katanya itu. Kalau bis yang besar itu yang lintas provinsi itu agak sulit masuk ke sini. Tapi untuk minibus itu bisa masuk. Tetapi bukan jalan Desa Waki karena kalau Desa Waki itu kan jembatannya kecil. Ada jembatan gantung Iya. ya. Kalau mau kalian lewat Desa Waki itu kalian cuma bisa menggunakan kendaraan bermotor roda 2 gitu. Iya. Tapi
Tapi kalau untuk yang kalian dalam bentuk kelompok banyak orang yang ingin berkunjung menggunakan mobil minibus dan lain itu lewatnya itu masuk di kan Manggasang tuh. Setelah Manggasang ada pertigaan. Nah, kita belok ke kanan ke Jembatan Hantakan, Simpang 4 belok kanan. Nah, nanti lurus aja. Nanti ada sebelah kanan ada itu gerbangnya itu tulisannya itu wisata Sungai Dana gitu. Berarti bis yang besar tuh karena kalau masuk kan lah Iya, jadinya nggak bisa. anu aja gitu. Beda dan kayak Rem Bajandik pas di tengah jalan gitu jadinya bukan bis besar tuh awal masuk Iya, sampai situ. betul. Ini agak Susah. ya, susah banget. Tapi alhamdulillah pas kita apa namanya kita tag video itu kita upload dan itu naik rasanya sampai sekarang nih sebenarnya yang lu lihat tuh ada 15.000 nonton di IG itu. Itu alhamdulillahnya ada beberapa kolaborator yang mensetujui kolaborasi Iya, gitu. apa aja kemarin itu Karsel apa? Masjid Alam, Borneo. Ingat lah. Ya, cuma iya, tapi memang gitu. Kami di Sungai Dana ini memang melakukan promosi agar badan usaha milik desa ini berkembang gitu dan malah naikkan penghasilan daripada warga-warga dan di itu permintaan dari kepala pembakal juga iya, kan, nah. kepala desanya kemarin itu melakukan kayak apa caranya menaikkan BUMDes ini. BUMDes apa namanya? Iya, badan usaha milik desa kan. Karena Sungai Dana ini kan itu kan wisata yang baru dibentuk gitu. Nah, akhirnya perlu menaikkan nama tempat wisata inilah agar nanti mungkin para teman-teman gitu yang di Banjarmasin, yang di daerah-daerah Kalsel, ketika kalian ingin melakukan kegiatan wisata kan tuh setelah Lebaran tuh ingin ke wisata-wisata perairan di daerah-daerah Hantakan, jangan lupa lah berkunjung ke Sungai Dana gitu karena itu tidak kalah dengan tempat wisata seperti Riam Bagandik dan Manggasang gitu. Woi, lupa itu ada lapangan volinya ya? Iya, ada juga di atasnya. Itu yang nggak dimiliki oleh wisata Riam Bagandik dan Manggasang. Kalian selain di sini bisa mandi, kalian juga bisa main voli gitu. Karena bola volinya pun sudah ada di sini. Iya, macam-macam. Ada juga river tubing. Iya. Apa namanya itu gazebo kan untuk para warga. Pesan camping. Pesan camping juga bisa bangun tenda di sana. Macam-macam. Intinya apa teman-teman, ketika ke Sungai Dana wisata pegunungan jangan buang sampah sembarangan dan jaga kebersihan. Oh iya, kemarin itu kita juga ada melakukan gotong royong gitu, ada beberapa kali juga. Yang pertama itu kan kita gotong royong di aula desa. Oh iya. Sempat persiapan menyambut DPRD Kalimantan Selatan Komisi 2 gitu yang bergerak di arah perikanan kehutanan pertanian. Iya. Pokoknya melaksanakan resis. Iya, melaksanakan resis dan menyampaikan aspirasi-aspirasi warga tersebut terkait apa saja sih yang kurang di desa ini gitu. Dan mengharapkan lah mungkin nanti para DPRD dari Komisi 2 nonton nih, mengharapkanlah kami gitu untuk dibantu warga di sini. Aspirasi warga itu jangan cuma dibaca gitu tapi juga dibantu. Menada juga yang nonton. Menada yang nonton ya kan. Kayaknya setiap podcast kayaknya karena tapi apa namanya ya bisa lah nanti kita tag kan DPRD Kalimantan Selatannya. Terakhir podcast tuh kan aula desa kemarin itu udah lama nggak kepake. Nah, akhirnya kan banyak itu rumput-rumput halamannya itu yang perlu dibersihkan. Nah, gotong royong lah kami di sana. Dan juga aula desanya yang lumayan udah lama nggak kepake juga. Akhirnya perlu dibersihkan lah kemarin. Menyambut DPRD kemarin. Apalagi ya kita kemarin? Saya sempat jalan ke RT 1 harusnya tuh. Itu harusnya pengadaan lampu kemarin tuh. Jadi kata kemarin tuh. Ya, terkait pengadaan lampu itu, jadi kami kemarin itu memang sudah mensurvei desa ini lumayan gelap gitu untuk penerangan jalan, terutama dari RT 1 ke RT 2. Yang saya sebutkan sebelumnya tadi itu ada sekitar 2 kilometeran jalan itu tanpa ada penerangan. Apalagi dengan keadaan jalan yang agak lumayan rusak, berlubang, dan juga ada tanjakan dari sampingnya itu kan ada jurang gitu. Bahaya lah. Kita aja beberapa kali ya naik apa namanya bawa pick up-nya atau mundur terus kan. Iya, bahkan pick-up kami pun terkadang ada beberapa kali nggak bisa naik tanjakan dengan tanjakannya yang jalannya yang juga berlubang-lubang, lumayan sulit lah kami untuk sana. Cuman untuk bantuan untuk itu
sudah kami coba usahakan juga gitu. Nah, ketika sudah mencoba mengusahakan, ternyata ditanyakanlah apakah ada kabel SR gitu untuk menyambung penerangan tersebut. Oh, ternyata kabel SR-nya itu cuma sampai di kantor desa, dan dari kantor desa ke RT 1 itu nggak ada, jadi nggak bisa gitu. Biasanya kan kabel-kabelnya tuh kayak bergantungan di pohon-pohon, Betul. terusnya kan ada yang kayak kanal kayak ini anunya, apa, yang kanal kayak ini. Makanya itu, apalagi ya kita KKN cuma 1 bulan gitu, dan untuk membantu masyarakat itu lumayan agak terlalu singkat lah bagi KKN di kami di Desa Tunggal. Makanya mungkin nanti harapannya itu apa yang sudah kami bangun, kami usahakan itu dilanjutkan lah oleh KKN di tahap selanjutnya gitu. Itu berkelanjutan ya. Iya, Di desa berkelanjutan. tapi ada jarak jangkanya tuh sekitar berapa bulan harusnya tuh gitu. Dan beda dengan kampus lain maksudnya, kampus pandangan maksudnya berKKN di sini banyak dua bulan. Iya, iya, ide Darul apa itu? Darul Ulum ya? Darul Ulum Kandangan kemarin. 2 bulan sedangkan kita sebulan. Kayak proker pasti begasakan dong Pak, apalagi kan hanya dibentuk kelompoknya 3 hari sebelum anak tuh langsung berangkat. Nah itu persiapan kita dari dana sampai survei tempatnya, nah itu pasti gelabakan juga kita tuh apa yang dibutuhkan. Sedangkan penyampaian dari DPL ini secara umumnya, secara luas nih gitu, Iya. ada spesifik gitu. Gini, untuk nih ya, untuk kampus UIN Antasari juga gitu. Kami kan berKKN cuma diberi waktu 1 bulan gitu, dan harapannya kalian itu mengharapkan kami itu bisa membangun desa lah untuk kemajuan. Tetapi ya oke lah, misalkan kalian memberi tenggat waktu kami itu 1 bulan kan, nggak apa-apa. Tapi harapannya itu kalian juga jelas gitu kerjasamanya di kabupaten, bukan hanya masalah izin, tetapi juga untuk masalah kelancaran program kegiatan kami di daerah Kabupaten HST, khususnya di Kecamatan Hantakan. Itu sudah ada bentuk kerjasama, khususnya di masalah pendanaan dan masuk ke dinas-dinas gitu. Kan percuma gitu kalian memerintahkan kami untuk melaksanakan kemajuan, tapi kalian cuma memerintahkan keseluruhannya itu kepada kami gitu, dilimpahkanlah kepada kami gitu. Iya, sedangkan mahasiswa ini kan masih bergantung dananya kepada orang tua gitu. Betul sekali. Ada yang pasti ada yang mahasiswanya yang kurang mampu, ada yang mampu gitu. Nah ada juga yang kuliah sambil pegawai, pasti dana nih kayak apa caranya mencari di luar itu, jangan sampai tak makan dana kita seorang gitu. Betul. Itu kayak apa caranya, pasti mahasiswa berputar juga otaknya kayak apa caranya dana tuh dari luar jangan sampai tak, karena dana kita pribadi. Iya. Untuk proker Untuk itu kan kayak mepet banget lagi mepet waktunya. banget. Iya. Untuk pencarian biasa tuh harus 1 bulan dulu masukkan proposal, hanya cair gitu. Nah Iya, ini dalam waktu 1 bulan kegiatan, dan di saat itu juga pengajuan proposal. itu aduh gimana. Kacau. Tapi kan nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah lah kalau kami itu, karena memang ada beberapa yang bisa di apa ya namanya ya, yang bisa diambil dananya, akhirnya kami juga bisa lah melaksanakan kegiatan tanpa memakai uang pribadi kita kan. Iya, tapi itu pesannya juga sih untuk nanti teman-teman KKN. Harapannya itu sebelum kalian itu kalian sudah memiliki pengalaman, entah itu di organisasi ataupun di pekerjaan-pekerjaan kalian. Karena itu susah gitu. Pas KKN kalian cuma bisa numpang di desa orang, tapi tidak ada melakukan kemajuan juga kan. Nah itu percuma tuh. Dengan kita organisasi atau begawian tuh relasi itu kan lebih luas, jadinya misalkan kita hendak mengajukan proposal atau pengajuan kerjasama jadi lancar gitu. Nah misalkan kita ada relasi dari luar gitu, nah Iya, itu kadang kita pengalaman kita di organisasi itu kan bukan hanya masalah kita di kepanitiaan ya kan. ya, Ada berbagai teknik pelatihan dan pembangunan relasi gitu. Nah itu kan kepake tuh ketika KKN kita menghadapi berbagai masalah. Nah maka skill-skill problem solving kita itu dipakai gitu, apa yang kita dapat di organisasi gitu. nanti kita mutar otak supaya acara jalan KKN kita tuh lancar gitu. Nah Iya. ada yang stuck atau diam orang itu. Gak cuma 1 bulan di desa orang numpang, akhirnya ketika balik ke kampus, oh saya kegiatannya
mengajar ini dan lain-lain, cuman nggak ada gitu bentuk peninggalan pastinya untuk desa, dan akhirnya lulus gitu aja gitu dari KKN. Nah itu kan cuma formalitas aja, janganlah mahasiswa yang Jujur, seperti Bang, itu. kita harus ada membuat kesan terhadap masyarakat gitu nah, supaya baik di mata warga gitu nah, bahwasanya ini bagus KKN nih di tahap ini bukan siapa kayak itu tuh jadi panderan gitu nah. Ada yang diam aja gitu Ya, Jujur, Bang, gitu. karena kita sebagai mahasiswa kan, walaupun kita berpendidikan tinggi, tapi kan kita juga harus ingat gitu, catatan Malaka itu kita bisa kaum muda yang terpelajar gitu kan, yang melakukan pendidikan tinggi tetapi enggan melebur dengan masyarakat, itu lebih baik pendidikan nggak usah diadakan gitu. Makanya kita itu ya di mana tempat pun kita berada ya sesuaikan lah gitu. Kalau kita berada di lingkungan akademis ya kita berbicaranya sesuai akademis. Ketika di daerah perkampungan warga-warga desa ya sesuaikanlah dengan adat istiadat, dengan kebiasaan, dengan aturan-aturan yang baik di sini gitu. Tiap mahasiswa kan harus tahu tempat di mana di langit dijunjung, situ Bumi dipijak. Iya, bener. Betul sekali itu. Ada yang kita mentang-mentang kita mahasiswa kalau meninggi di desa gitu nah, Jangan, jangan. bawa filsafat, bawa tasawuf macam-macam gitu nah. Jangan. Kita harus samakan dengan warga gitu nah. Jangan yang terlalu meninggi benar, mentang-mentang kita belajar sekelas apa namanya sarjana gitu, tapi kita kayak ego kita sombong benar gitu nah. Kita pendidikan kita tinggi gitu nah, sombong benar gitu. Itu kada boleh sejujurnya lah. Harus apa namanya? Padi menunduk lah, apa namanya dia? Semakin padi itu matang dan berisi maka semakin tunduk Nah, dia. itu. Jangan sampainya biasanya padi muda itu yang tanpa ada isinya itu akan semakin tinggi meninggi. Bujur. Tetapi ketika padi itu berisi dan semakin matang maka dia akan semakin menunduk. begitu itu. juga orang yang berilmu kan. Gitu juga kita yang mahasiswa harus semakin tinggi ilmu kita, semakin menunduk juga kita gitu nah. Jangan meninggi karena latar belakang di desa sih pasti beda-beda gitu. Sedikit salah kita pandar gitu bisa ya singgung orang itu tuh. Dan di pedesaan ini lah kita tahu tamu macam-macam warga gitu nah. Berbagai macam warga lah. Ada yang warganya yang agak apa ya namanya, yang bekerja di kebun karet gitu, yang melakukan, kalau bahasanya itu manuri kan, untuk orang namanya mantap Pak. Agak beda kan bahasa. Beda gitu. Itu ngaret gitu nah. Mengaret. Terus ada juga yang kerjanya itu berkebun, mencari binatang-binatang, memancing dan lain-lain. Cuman ya itulah asiknya di pedesaan kan gitu. Kita berbaur dengan alam gitu. Tanpa harus merusak alam kan mereka itu. Itulah memang. Karena alam di sini masih melimpah lah. Ya. Ada yang nggak ada, masih hijau, masih terjaga. Masih terjaga itu tanahnya subur-suburnya. Tanah subur. Kalau berkabut sini alhamdulillah lancar juga banyak. Lancar. Di sini rasanya banyak banget lah pohon durian, tapi sayangnya kita Iya, padahal di sini itu tempatnya musim durian itu sudah kelewat kami KKN gitu. Akhirnya buka rumah nih Pak paken. Iya, di depan rumah ini ada pempakin. Oh, banyak ini di desa-desa di sini daerah buah-buahnya itu. Tapi kami nggak sempat merasakan gitu. Pas selain musimnya Bang kita datang. Bukan musimnya. Karena biasa kan itu di musim 10 sampai musim 12 lah, bulan 10 sampai 12 biasanya musim. Terusnya di Kalteng nih mulai Bang durian mulai berbunga. Beda kalau beda iklim. Iklimnya. Iya, beda iklim. Beda cuacanya. Lumayan lah, asik kita KKN-nya di sini gitu. Juga apa gitu ya, KKN kita ini juga mengadakan. Iya, di sini kan ada, tadi lupa kami tadi kan ada beberapa musola gitu. Ada 2 ya? Iya, ada 2. Daerah RT 2 sini dan RT 1. Iya, daerah RT 2 dan daerah RT 1. Nah, kami kan melihat juga mensurvei di musola itu, akhirnya kami gotong royong membersihkan musola gitu. Demi ya kelancaran peribadahan para warga di kampung sini juga lah. Selain itu kan kami juga mengadakan pengadaan sajadah gitu kan. Oh iya, ada juga tuh. Sajadah. Nah, kan sajadah tersebut kan karena itu untuk di warga RT 2 RT 3 sini ketika sholat Id, area Idul Fitri atau Idul Adha itu mereka melaksanakan peribadannya di sini, tidak ke masjid. Iya, akhirnya kan apa namanya, jemaahnya itu yang sholat itu akhirnya sampai ke jalan, dan itu memerlukan akses atau fasilitas sajadah lah untuk kenyamanan mereka juga. Akhirnya kami mengadakan itu. Dia
setiap malamnya itu ada juga kegiatan lah, setiap malam Selasa tuh. Hmm. Iya, majelis Ya. ilmu. Kegiatan di sini itu ada beberapa gitu. Terutama di malam Senin, misalnya kami itu melakukan tahlilan kan. Tahlilan ada juga kita Ya, harusnya. bahasa apa ya? Bahasa kamu itu namanya handil. Jadi setiap malam Senin itu bergiliran rumah-rumah warga itu mengadakan acara tahlilan itu. Dan kalau di malam Selasanya, Senin malam itu biasanya ada majelis ilmu pengajian gitu, oleh guru, oleh ulama-ulama sekitar lah gitu. Dari pondok. Ya, guru-guru dari pondok. Harusnya tuh di malam minggunya tuh lah ada Ya, ada pengajian pengajian kayak sejenis pengajian tarikat gitulah ya, gitu. yang dibawakan oleh Ustaz. Ya, kayaknya iya, nama beliau rasanya Muhammad Arsyad. Iya lah yo. Iya. Di pondok pesantren sana sini terusnya Darul Ulum lah. Kan ku tahu itu. Itu kan pesantrennya Desa Alat, nggak cek namanya juga itu kemarin apa. Ingat tuh apa lah. Itu maksudnya rame itu kayak daerah kurus kumpul dengan Ya, karena kan kita KKN-nya juga di mayoritas 100% muslim, bukan yang daerah atas. Jadi lumayan banyak lah kegiatan-kegiatan keagamaannya. kegiatan kita ya. Apa ya? Mungkin lebih ke arah selain dari kami juga sibuk melaksanakan proker, kami juga tidak lupa lah untuk kegiatan hiburan-hiburan seperti misalkan kami itu ada senam-senam dengan adik-adik di sini setiap pagi hari pekan kan, setiap hari minggu di kesehatan juga kami biasanya berkunjung ke wilayah kota Barabaenya, ke lapangan Dewi Warna kan untuk healing-healing sesekali ngopi-ngopi. Iya. Nah, gitu tuh warga-warga kan kalau pagi-pagi begini mereka ke kebun gitu kerja dan baru sore baru balik. Gitu. Lumayan sepi lah kalau daerah sini kalau pagi-pagi mereka itu bekerja. Ya lumayan terkejut juga lah. Kan kalau kita di Banjarmasin itu apa namanya ya, kebiasaan kita di mahasiswa itu kita malam yang ramai kan, ya siang yang kegiatan-kegiatan gitu. Tapi di sini biasanya mahasiswa kita itu kan ada yang sampai jam 1 jam 2 nongkrong di kafe. Cuman di sini itu warganya ya agak terkejut lah jam 9 jam 10 malam itu sudah agak sunyi lah mereka istirahat. Ya rame lah di kartu. Iya, Kita di kartu. setiap malam tuh Ada kegiatan kayak kegiatan mah kayak main kumpulan biasa gitu sambil berjaga gitu nah. ya kumpulan-kumpulan untuk sekaligus pos ronda juga lah. Dengan macam-macam apa permainan gitu. Ada yang main ML, Iya. catur, domino. Ada yang main kalau bahasa itu main dom. Kalau kita biasa nyebutnya itu main gapal kan. Nah, ada juga permainan catur. Nah, ada juga yang mabar-mabar lah, game-game sejenis game online seperti Mobile Legend kan di sana. Ya lumayan asik lah, Ya, kumpul-kumpul dengan warga gitu. banyak kok biasa tuh lah. Sekitar ada tuh 10-an lebih ke Iya, orang. 10 sampai 15 orangan biasanya kekumpul di sana asik. Warga-warganya juga open minded juga kan, maksudnya itu mereka terbuka aja gitu sama mahasiswa KKN gitu. Kita ada apa namanya? Tempat permainan juga. Nah, itu tadi itu ada amang sayur gitu. Ini agak beda dengan di Banjarmasin. Biasanya kalau kita itu mau cari sayur, mau cari ikan kan kita harus ke pasar dulu. Iya. Kalau di sini itu malah ada sejenis apa ya namanya? Paman sayur yang ya. gerobak kayak itu. Paman tapi sayur. motor. Iya, sejenis. Ya, paman sayur itu kan membeli barang di pasar terus mereka membawa ke daerah perkampungan. Agak beda kan. Nah, jadi kami itu ketika mau beli sayur, beli ikan langsung aja gitu. Nunggu di depan rumah ada mereka yang lewat kan langsung beli di sana aja, nggak perlu lewat ke pasar. Sini ada juga pasar hantakan lah, tapi masalahnya bukanya di hari hari Kamis. Kamis ya. Ada yang setiap hari juga Ya. gitu. Musiman lah, Musiman musiman harinya gitu. ada hari aja yang ramai. Harganya sejujurnya paman sayur nih agak lumayan aja bang, murah sih kita kadang. Nggak mahal banget lah kalau daerah sini, karena kan walaupun agak beda lah harga sayur di daerah kita di perkotaan dengan di daerah sini. Karena kan di sini banyak kebun-kebun sayurnya. Iya. Jadi langsung mengambil di kebun aja.
ada beberapa kelompok, kelompok tani, Kelompok kelompok perikanan. perikanan, Juga kelompok-kelompok yang badan usaha milik desa. ya berusaha Kayak Sungai Dana dan yang telur asin tadi. itu apa namanya? Kadikit kan namanya. Namanya yang badan usaha milik desa. Ada kayak perkumpulan-perkumpulan gitu. Kelompok tani, kelompok Kelompok yasinan handil-handil ibu-ibu mungkin sama bapak-bapak yang di malam itu. Paling kalau kita itu kegiatan terakhir itu ada sapa tamah ramah lah sebagai acara pamitan juga dengan warga-warga sekitar kan. Kita datang disambut, pulangnya pun jangan disambut. Jangan datang jangan tidak diundang, pulang diusir ya kan. Ini malam ini kita adakan kegiatan Malam ini kan ada acara-acara sambil masak-masak juga gitu dengan beberapa lomba gitu sekaligus acara pamitan juga lah dengan warga-warga sekitar. dan sebenarnya kita tuh Lomba dengan ada lomba anak-anak. aja, lomba di hari minggunya ada lomba dan kanakan Iya. Lomba dan orang dewasanya terus malam ini juga atau malam besok? Malam ini lomba turnamen main catur. Malam ini jelas Iya. pas bayar dengan anu lah, Pas dengan acara perpisahan, perpisahan gitu lah. berpamitan dengan warga. Terus minggunya kita Ya, lomba dengan dengan kanakan, dilanjutkan Seninnya pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Jadi satu kayak apa bulan. rasanya KKN menurut Pian? KKN ya. Kan biasanya kalau kita anak-anak organisasi itu sering kan melakukan pengabdian masyarakat. Wah, biasanya kan paling dalam waktu 1 minggu gitu. Ini kan selama 1 bulan yang agak 4 kali lipat, lumayan lebih lama lah dari pengabdian di organisasi kita biasanya. Ya lumayan apa ya namanya, akhirnya ilmu-ilmu yang kita dapat di dunia kemahasiswaan, di dunia civitas akademis, akhirnya itu bisa teraplikasikan lah, terimplementasikan di masyarakat gitu. Akhirnya dalam membantu masyarakat, artinya ilmu kita yang kita dapat di dunia mahasiswa, di dunia organisasi itu bisa kepake gitu, bermanfaat dalam pembangunan di daerah sini gitu, daerah warga. Ya alhamdulillah lah. Tapi untuk kesan-kesannya untuk warga sini ya tadi seperti saya bilang sangat asik gitu. Mereka itu enggak apa namanya ya, enggak nutup diri lah dari orang-orang luar. Ya selama kita di sini juga juga mengikuti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sini gitu. Jangan kita malah menentang daerah-daerah situ. Tapi ya kesan-kesannya itu di sini ya banyak lah, seperti apa ya namanya, cerita-cerita mitos dan mistis lah. yang seperti ya ada penunggu-penunggu di daerah-daerah tertentu, di tempat-tempat tertentu ya. Tapi kita memang tidak bisa menafikan kan daerah pegunungan kan ada hal-hal yang berbau mistis ya. Sudah menjadi ciri khas lah untuk daerah Kalimantan kan gitu. Ya setiap lingkungan kita pasti ada hal gaib gitu nah. Ada Kita ada hijab gitu yang dia menutupi kita karena kalau kita lihat gitu nah. Nah, dan sempat tuh jadinya kejadian lucu harusnya pernah terjadi aku harusnya raum harusnya pas raum pas main habis bola gitu dikira aja apa namanya ada yang menggepak atau kayak iya ngepak kayak main bola biasa tuh itu langsung namun ada orang ngepak tuh ya buat warganya mau pati aja gitu nah cari orangnya siapa aja sunya tuh raum biasa aja rabah biasa aja tuh kalau tahu kenapa tuh timbul raum gitu aja tapi dia sempat ya buat warganya apa namanya dikira ada yang mengganggu gitu nah kayak disepak kah atau di jual kayak itu kemarin tuh main solid gitu nah buat warganya gitu nah lagi kan kemarin tuh ya aku serangan KKN tapi main bola serangan gitu nah itu memang di anu halusnya tuh di kayak dijaga lah oleh masyarakat gitu. Ya alhamdulillah ya main bola ada masalah apa berapa satu bulan dari awal sampai sekarang gitu walaupun main bola sempat ada batu
keras banget. Ya begitulah bermain bola kan. Kalau jadi olahraga fisik pasti ada resiko kerusakan fisik gitu. Warga-warganya apalagi warga Gardo lah gitu. Iya, pesan apa ya, pesan sebagai pesan saya juga gitu. Mungkin untuk KKN di daerah lain atau yang akan datang gitu. Selain daripada kita apa namanya ya melaksanakan proker kegiatan KKN kita, jangan lupa lah untuk kita berbaur dengan warga gitu, berteman dengan warga. Nantinya kesannya itu ketika kita ke desa orang, tetapi kita malah fokus dengan diri kita sendiri gitu, dengan kelompok kita sendiri. Akhirnya kan apa namanya ya kesan dari warga itu kepada kita itu oh ternyata masyarakat kota ini antisosial gitu, anti bermasyarakat gitu. Nah, akhirnya kan itu menimbulkan kecederaan pandangan gitu warga terhadap para mahasiswa KKN gitu. Jadi jangan lupa lah berbaur dengan warga selama kegiatan itu solidaritas sosial baik dan tidak melanggar norma-norma ataupun hukum-hukum ya berbaur aja kan dengan warga gitu. Jadi pas sudah selesai KKN ada pas kita bisa kita balik lagi ke tempat KKN itu gitu nah. Ada yang menyelesaikan kesan perkuliahan kita aja gitu. Kita tuh mahasiswa tuh yang penting KKN selesai, kuliah selesai. Ada apa namanya? Ada kayak balik kayak desa-desa Iya. bekas KKN gitu nah. Kesan banyak tuh ya rata-rata kayak antisosial gitu. Karena perbedaan Kultur. ya culture gitu nah di kota dengan di desa gitu pasti perubahan gitu gitu kan. Culture kita di kota jangan terbawa-bawa lah ke desa orang atau ke kampung orang gitu karena beda gitu kita yang biasanya mungkin bedanya ya kalau kita di kota itu biasanya sudahlah kita dengan diri kita masing-masing sedangkan kita itu di kampung orang di desa-desa yang seperti ini mereka itu lebih mengedepankan gotong royong solidaritas dan lain-lain gitu kebersamaan mereka itu yang terus dijaga gitu itu yang membedakan kita dengan masyarakat kota kita yang nggak bisa gitu yang hanya membawa culture kita di perkotaan Siapa saya kan saya udah clear lah sini harus gotong royong yang kebersamaan gitu nah kota dengan di desa gitu kata sama dan desa ini ada beberapa gitu membantu kita dalam liburan. iya betul. Iya kemarin itu ya di sini itu kan banyak perkebunan gitu. Akhirnya kan kita itu kalau mau agak sayur-sayur yang langsung alami memetik dari alam ya mereka itu open aja gitu. Silakan kalian ambil aja gitu untuk makan-makan kan. Sayur ada di Lombok gitu Lombok kan daun pukis kemarin juga ya apa ya itu tuh pakis lin pakis ya pakis kalau di sini itu sebutannya itu pohon rumput apa ya paku loh ya bocok paku bocok paku itu urusnya iya bocok paku ada kadang-kadang gitu bedanya kita setiap kegiatan tuh kita di desa tuh ada difasilitasi kayak motor Iya. ada juga dengan mobil mobil pickup gitu kita kalau dari kita KKN sih tuh bawa 2 motornya gitu lah Iya. itu kan kurang bawa 12 orang nah itu pasti benar gitu nah pas untuk jalan Uyo kita alhamdulillahnya difasilitasi satu motor dengan satu mobil pickup gitu Iya. Ya itu kan ya itu ya warga desa itu open lah gitu dalam membantu kita aparatur desanya juga alhamdulillah selalu membantu gitu kan artinya apapun yang diperlukan oleh mahasiswa KKN selama mereka masih bisa memfasilitasi mereka selalu bantu gitu kan dan tinggal bagaimana kita memberikan feedback lah kepada mereka yang sudah menyediakan iya tahu terima kasih gitu nah ada yang Betul. asal Mm-mm. pinjam dengan ada tahu menahu gitu nah intinya tahu ada tahu terima kasih
Cuma kan ilmu tinggi tapi nggak tahu attitude juga gitu. Jujur tuh. Sesuai dengan kondisi lah. Kita di sini KKN di daerah sini, di daerah Hantakan tuh. Dan jarak antar KKN itu sebenarnya sekitar 5 kiloan sih, Pasting dan Kedingan. Sekitar 3 sampai 4 kilo itu KKN Pasting. Naik ke atas lagi ke arah pegunungan Meratus sana itu ada Patika lain, ada 2 kelompok juga kan. Nah, terus ada di Desa Kindingan yang juga arah ke Desa Meratus, arah ke pegunungan Meratus. Iya. Siapkan laporan masing-masing. Ada laporan individu dengan laporan kelompok lah. Iya. Pembuatan jurnal. Di jurnal saya dengan video. Ya, Pilih salah satu harusnya tuh. Lagi kan paling kalau yang selain kegiatan proker besar kita tadi itu ya ada beberapa bentuk pengadaan kan, seperti penyediaan gorden untuk musola seperti sajadah tadi, pembuatan papan struktural di TK kan, penyediaan alat-alat kebersihan untuk di musola gitu, ada beberapa lah. Dan alhamdulillah kami nggak memakai dana sendiri dan nggak memakai dana desa juga. Nah, ini berarti tamu iya. seperti kita nanya proposal gitu. ya akhirnya kan kita tidak memakai uang desa untuk membantu desa, tetapi kita memakai uang yang berbeda, yang halal, dan juga untuk membantu masyarakat sekitar secara penuh lah, membantu desa sini. Jaran tuh apa namanya, siapa yang penyuluh di kanan tuh dana desa tuh lumayan besar tuh ya. Iya, lumayan, dana desa itu lumayan besar kan, tetapi ada beberapa lah, khususnya kan di tahun 2021 kemarin mereka melakukan pembangunan rumah warga yang terdampak banjir, juga pembangunan listrik rumah tangga yang belum mendapatkan listrik, terus penyediaan fasilitas yang untuk ya seperti posyandu dan lain-lain lah. Tapi kami walaupun dana desa itu ada, ya kami nggak memakai dana desa lah, biarkan dana desa itu untuk kembali membangun desa ini sendiri gitu kan. Pakai cara kita sendiri kita Iya. membangun gitu. Kayak cara kita sendiri, memakai bukan uang dari desa untuk membangun desa itu sendiri. Akhirnya kan bantuan tersebut bukan berasal dari desa untuk desa, tetapi dari kita untuk desa. Nah, Oke, bujur. Lagi kan? ya paling kayaknya kita perlu melakukan pesan-pesan aja sih untuk KKN selanjutnya, apa saja sih yang perlu dibangun lagi di desa ini. Ya ada beberapa kayak bintang lampu tuh. Ya, lampu itu harapannya nanti kabel SR itu bisa tersambung dari RT 1 ke RT 2 gitu, yang jaraknya 3 km itu. Nah, dari desa Batu Tunggal itu sendiri nantinya ketika sudah ada kabel itu baru bisa itu tuh melakukan penerangan jalan kan. Itu sih. Terus ini juga sih untuk pemerintah kabupaten, harapannya juga jalan di desa ini diperbaiki lah gitu. Apalagi ada wisata gitu. Iya, ada wisata gitu. Dan dinas pariwisata harapannya juga adalah pembangunan untuk tempat wisata di sini. Lebih diperhatikan lagi lah gitu. Untuk mungkin nanti ya untuk di yang akan datang gitu. Kami di sini juga sebelumnya itu ada melakukan perencanaan untuk melakukan sosialisasi dan gotong royong terhadap sampah-sampah yang tidak terkendali lah pembuangan akhirnya. Karena kan di sini tempat sampah itu biasanya ditumpuk dan langsung dibakar. Nah, ada juga kan karena menurut pembakal desa Batu Tunggal kemarin itu ketika di awal di Kecamatan Hantakan ini zona merah untuk kasus penggunaan narkoba kan.
Harapannya itu mungkin nanti adik-adik atau KKN selanjutnya itu melakukanlah sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba itu, bahwa jangan sampailah ada hal seperti itu di sini. Banyak terjadi kehilangan juga bang di daerah Antakan. Iya. Kehilangan gitu. Ya ada beberapa lah seperti kebun karet yang kehilangan karetnya. Ya makanya kan kami juga ikut pos ronda gitu dalam setiap malam di gardu-gardu atau di pos desa. Itu sih untuk mahasiswa KKN selanjutnya kan harapannya. Lakukan pembangunan lah di desa. Tinggalkan jejak, jangan penting selesai gitu. Nah, ada meninggalkan jejak. Alhamdulillahnya kita banyak sudah meninggalkan jejak. Nah, jadi, ya sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing gitu. Nah, karena yang ada apa namanya prokernya, tapi kada kawa aksinya ya Percuma lah. cuma dengan harus ada dukungan dari luar gitu, nah kayak dari dinas-dinas gitu. Nah kada kawa kita bergerak sorangan gitu, nah Nggak bisa. gitu. Kayak lampu tadi tuh harus ada kabelnya kalau dulu kada kawa kita langsung pasang lampu bolam gitu. Nggak bisa. Masang bolam tapi nggak ada listriknya kan. Nah itulah kan untuk KKN Desa Batu Tunggal. Ya, banyak yang kami gawi di desa nih, dan macam-macam kejadian dan ketemu orang bagaimana itu kan, sifat-sifat orang bagaimana, pelajaran yang dapat diambil gitu. Ada kosong gitu kita beli gitu. Dan penerapan di pas kita jadi mahasiswa kalau diterapkan di sini, alhamdulillah. Kemarin penerapan ulun kan fokus kemarin tuh kalau promosi tadi tuh, promosi Sungai Danau, alhamdulillah kawat tambah sampai 15.000 penonton. 15.000 dikumpulkan jadi satu, lumayan banyak juga gitu. Nah kata kalian ini sedikit gitu. Nah itu kadang walaupun ya alhamdulillah Sungai Danau tuh apa namanya, pengunjungnya agak meningkat di beberapa hari habis yang mana tuh promosi itu. Walaupun habis sudah promosi itu banyak naik gitu. Nah agak lumayan dalam pas beberapa hari kemarin tuh. Dan Aja sih, cuma ya gitu aja gitu. Ya pesannya sekali lagi, ketika kalian KKN ya usahakanlah kalian memiliki suatu skill gitu untuk dibawa ke desa orang, agar jangan cuma numpang aja gitu kan di desa orang. Ya, itulah, karena kan kita mahasiswa, walaupun nanti dapat ijazah S1 secara lulus secara formalitas, ya oke lah, ijazah itu dapat memenuhi administrasi kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan atau membentuk usaha gitu. Tapi untuk membentuk usaha, melakukan pekerjaan itu kan juga perlu ada yang namanya skill kan. Tanpa ada skill buat apa gitu orang mempertahankan kita. Bahkan untuk kita kan memiliki banyak tuh lulusan dari perguruan tinggi, khusus sarjana kan, yang S1 ada banyak kan ijazah alumninya. Dan ketika melakukan administrasi penyampaian pendaftaran kita kerja juga, itu pun diseleksi gitu. Bukan hanya perihal IPK, makanya kan bentuk daripada itu banyaklah kalian berteman dan relasi-relasi kalian kan. Nah itu apa yang skill kita tuh kita asah tuh, ada yang kosong gitu. Nah jangan hanya punya skill masalah asrama dan percintaan aja lah. Ya, betul sekali. Ya, karena sebenarnya kita di perkuliahan kan ada jurusan spesifik, kalau kayak jurusan fisika, biologi, pendidikan agama, dakwah. Nah itu bisa kayak di kolaborasikan. Kolaborasikan kayak fisika, bagaimana caranya kita membuat pupuk yang alami langsung dari alam kan, tanpa harus menggunakan pupuk kimianya. Penerapan ilmu kita tuh kita terapkan di masyarakat. Kita 1 jam lah alhamdulillah. Tidak terasa. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Ada apa namanya, closing statement kan banyak ya, closing statement kali ya. Oh ya, Oke. adakah, silakan coba. Oke, mungkin gini aja teman-teman ya.
tadi kan salah satu kata-kata dari kami juga gitu, dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Dimanapun kalian berada, di situ pasti ada hukum-hukum yang mengatur kalian, dan ikutilah hukum-hukum yang berlaku dan norma-norma di sekitar. Dan juga kita sebagai mahasiswa yang pastinya selalu menghadapi berbagai cobaan, skripsi dan lain-lain, cobaan dan lain-lain lah. Nah, ini itu selalu saya sampaikan dimanapun itu. Kita sebagai mahasiswa tidak ada kata menyerah bagi seorang pejuang. Pilihannya itu antara dua gitu. Saya selalu gaungkan itu. Kita dalam melakukan perjuangan itu entah tumbang di tengah jalan atau tersenyum melihat ke belakang melihat hasil yang kita inginkan kan gitu. Nah, dan juga dalam berbagai macam cobaan kita juga tahu kan laut itu tidak akan ada tanpa ada sebuah gelombang, dan gunung itu tidak akan ada juga tanpa sebuah tanjakan. Dan begitu juga kita hidup tidak mungkin ada tanpa sebuah cobaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lanjut. Statement yang menarik ya teman. Terima kasih sudah menonton di podcast KKN Desa Batu Tunggal. Ini karena tahu apakah ada episode lagi kah atau kada. Ini kayak akhir-akhir sudah family. Ya, mungkin episode selanjutnya itu dilanjutkan oleh KKN Batu Tunggal yang akan datang. Oke. Ini di tanggal berapa kita anu ya? Tanggal 23 Mei. Sabtu 23 Mei 2026 di sekarang nih jam 9.64. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and Komen. Itu aja intinya. Ya, Ulun Said Nabil. Saya Muhammad Rija Pahlipi. Oke, terima kasih. See you. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.